Maka dari itu pengalaman saya sekarang saya buat. Jangan sampai mereka mengalami kejadian seperti Mamak dulu. Seperti saya dulu, enggak ketika punya. Mamak masuk Islam ya. Jadi maka dari itulah pengalaman saya pahit-pahit saya itulah maka saya itu jangan sampai saya terulang kembali kepada yang lain. Ngulang kembali yang baru-baru masuk Islam seperti itu gitu, enggak diduli orang. Makanya sisa umur saya inilah saya memang pertahankan untuk bisa bantu mualaf. Sisa umur ini tidak banyak lagi umur saya, tidak tahu kapan diambil oleh Allah. Itu yang saya bisa melakukan selama ini dengan agama Islam ini. Saya selama ini pertahankan. Astagfirullahaladzim. Saya takut mereka ini balik agamanya lagi. Itu yang saya takutkan selama ini. Jangan sampai mereka balik lagi dengan agama Islam, balik Kristen lagi gitu. Udah masuk Islam, balik lagi ke Kristen. Itu yang saya takutkan. Apalagi dia masuk Islam, saya menyaksikan. Saya nggak mau mereka itu sampai balik agama lagi gitu. Balik ke agama asal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya teman-teman YouTube saya, Juliana Lim yang mendukung saya. Hari ini saya mau ceritakan saya. Kan ada yang bertanya, kerja apa sih Mak Yul nih selama ini? Gitu. Jadi hari ini saya mau jawab, apa kerjaan Mak Yul? Jadi Mak Yul ini seorang mualaf Tionghoa. Saya ini mualaf Tionghoa. Kan mungkin YouTube saya yang lain itu yang saya masuk Islam sudah ada di Laskar Tujuh Langit dan Saudara Siman. Banyak sekali ya, sudah ada ya. Sudah banyak channel yang mengupload nih, mengangkat kisah Mamak. Kalau memang mau kisah saya masuk Islam, boleh nonton di situ juga, Laskar Tujuh Langit ya. Kalau yang ini saya belum ceritakan nih, belum pernah. Berarti spesial nih kisah ini. Kisah ini saya belum pernah bercerita. Cerita saya mengurus agama Islam ini, yang mengurus mualaf selama ini. Jadi saya dulu mendirikan mualaf ini, mendirikan mualaf pengajian di sini. Itu saya tidak ada kerja. Sekarang, kalau dulu saya ada kerja. Dulu saya kerja sebagai kasir di supermarket sepupu saya. Sepupu ke saudara? Saudara sepupu lah. Adik sepupu. Ada supermarket, saya kerja di situ. Dari dana itulah saya bisa manggilkan ustadz-ustadz untuk dakwah itu pakai dana itu saya. Dari gaji Mak Yul? Dari gaji saya. Berarti awalnya. Berarti besar gaji Mak Yul? Gajinya nggak besar-besar, sampai berapa ratus saja. Tapi kan sangat berat nih Mak, dapat gaji disisihkan untuk dakwah nih kan. Iya, tidak semua orang bisa. Jadi itulah gaji saya untuk situ. Waktu itu adik saya pun ada dukung nggak dikit-dikit, jadi sama-sama mau bantu lah. Adik Mama? Adik sepupu yang punya tuh, yang punya supermarket itu. Dia Muslim ada, juga? Iya, dia Muslim, dia masuk Islam juga. Jadi dia ada bantu juga dengan saya. Terus saya sendiri juga ada. Itu gaji dari situ. Saya membantu-bantu mualafnya. Apa yang banyak yang perlu bantuan itu saya bantu. Setelah itu saya tak kerja. Sudah lama kan saya tidak kerja. Tapi dakwahnya tidak berhenti. Saya tetap terus mendakwah terus sampai ke daerah, sampai di mana-mana. Itu saya sendiri punya biaya. Biaya sendiri. Tidak kerja saya selama ini, jadi diberi anak lah uangnya. Diberi dana sama anak. Tapi kalau harap ke anak memang ada kasih. Tapi kan tidak sepenuh untuk kita ya. Dia kan perlu juga untuk keluarga dia juga. Dan saya ini punya menantu. Jadi dia pun dukung juga dengan saya. Dia pun ada beri juga untuk menunjang dakwahnya Mama. Dia bantu saya juga, anak saya. Jadi anak saya udah kerja semuanya, jadi saya tidak tanggung anak-anak lagi. Jadi sekarang harapan saya hanya harap memberi anak.
anak beri saya uang gitu. Masya Allah. Jadi dengan uang itulah saya hemat-hemat bisa untuk dakwah. Untuk dakwah di mana-mana. Kadang saya pakai motor tuh Pak Ilham, saya tidak ada pakai mobil. Saya ingat Mama tuh dulu ikut kegiatan dakwah kami dulu kan, sambil bawa motor jualan susu kental manis. Dan Mama nawarkan saya untuk beli. Iya, saya jual susu. Kalau enggak jual susu, nggak jual apa-apa, saya pakai motor itu untuk antarkan bantuan. Kadang guru ngaji saya bantu juga. Kalau ada mualaf sakit saya bantu juga berasnya. Kadang bawa sampai penuh berasnya pakai motor saya sendiri bawa ke bagikan di Siantan. Sampai saya bagi paket sana sampai di Puskesmas Ambawang. Oh, Lingga. Desa Lingga tuh. Sampai jauh ke sana. Jauh pakai motor ini saya bawa barangnya. Berut-berut bawanya. Jadi bukan hanya situ, di Siantan, di Tugu, di Sungai Slamet, itu yang sangat-sangat jauh saya bawa pakai motor antarkan bantuannya untuk ke sana. Kalau ada bantuan, dan saya dakwah ini ya selalu dibantu juga sama lembaga-lembaga. Lembaga MCI juga bantu saya, Basnas juga, terus Saudara Siman, Laskar Tujuh Langit tetap ada bantu. Orangnya ada di sini ya, selalu membantu kita. Terus Muala Peduli itu memang pegangan saya juga. Saya sebagai bendaharanya, tapi belum pernah dapat uangnya dari bendahara kok. Tapi kalau misalnya bantuan-bantuan dengan MCI sudah selalu bantu saya. Saya sebetulnya kan ya mualaf Tionghoa. Yang saya ngurus tuh bukan Tionghoa semuanya, nggak ada. Tionghoa tuh sebagian aja. Kebanyakan di suku, ada yang Jawa masuk Islam, Batak, Jawa, Cina, suku Dayak, itu saya semua saya bantu. Saya tidak pilih-pilih suku manapun. Orang Islam asli juga minta bantuan saya. Kalau memang dia perlu bantuan, benar-benar perlu bantu, saya tetap bantu dia. Saya tidak menolak kok. Kalau memang saya bisa ya, kalau saya bisa saya tetap bantu dia. Kalau dia hanya minta bantuan Bu Yul, tolong 100-200, insya Allah tetap saya memberikan. Kalau memang sangat-sangat membutuhkan, tetap saya kasih. Maka dari itu, kalau saya kemana-mana pakai motor, dikasih anak dana tidak sebanyak itu, saya dari rumah bekal air, bekal nasi. Saya tidak pernah beli, tidak pernah saya singgah di warung makannya, nggak ada. Kadang sampai ke rumah sampai kelaparan. Kelaparan kata suami saya, kata anak-anak saya, kenapa mama tidak beli mak? Kenapa sampai lapar balik ke rumah katanya? Ya enggak apa-apa lah nak, yang penting uang itu bisa hematkan untuk dakwah saya bilang gitu. Jadi saya tidak memikirkan seperti itu. Mama tuh harus pikirkan diri sendiri. Jadi mama tuh tidak boleh seperti itu. Anak-anak sih tidak melarang ke saya untuk dakwah ini, tidak melarang. Cuman itulah dia bilangnya, cuman mama harus jaga kesehatannya anak-anak. Dia pun mereka tidak mau maksakan saya menjalankan dakwah sampai tak makan apa, enggak. Malah dia marah dengan saya, suami saya juga marah. Kenapa enggak singgah beli makan apa gitu. Saya pikir kalau saya singgah warung makan 25.000 sama teh hampir 50.000. Kalau 50.000 saya simpan, besok saya bisa isi bensin 50.000. Karena motor ini berat juga bensinnya kan. BBM-nya. BBM-nya berat juga saya bayar. Saya isinya kadang isi hari ini, lusa udah habis. Karena perjalanannya sangat jauh. Kalau kalau lingkungan yang ini nih, bukan hanya ini aja saya pergi. Kecuali saya pergi langsung sampai sini. Ini masih berkeliling, berputar, rumah siapa. Jadi motor tuh berputar. Rumah yang ini kita putar terus. Rumah-rumah orang itu. Maka banyak makan bensinnya. Kalau kita hanya tuju sini ke situ, ya enggak terlalu banyak kan bensinnya. Hanya dari itulah saya tuh berjuang. Pokoknya niat saya tuh berdakwah ini hanya bisa membantu mualaf yang sangat membutuhkan. Itu yang saya inginkan. Karena umur saya sudah 63 tahun. Jadi enggak bisa yang lain saya kerjakan.
Hanya ini yang bisa saya kerjakan. Jadi saya banyak terima kasih sama orang-orang yang semua mendukung saya, orang baik yang mendukung saya. Niat awal saya mengadakan YouTube ini, keingin saya masuk ke di YouTube ini bukan dipamerkan ya sama orang, tidak. Syiar dakwah ya, Mak. Syiarnya supaya mereka itu tahu, oh di situ ada mualafnya. Bagaimana nasib mualaf? Bagaimana nasib mualafnya? Di mana belajar, kan banyak yang telepon, Bu Yuli saya mau belajar agama Islam. Selama ini tidak ada lembaga katanya. Jadi telepon saya bilang saya punya. Saya di mana-mana ada. Saya punya 16 titik pengajiannya. 15 titik pengajian. Jadi di mana dia tinggal, di mana ada pengajian saya. Jadi saya bisa masukkan di situ. Jadi mualaf-mualaf tuh bisa nengok YouTube saya. Oh, Bu Yuli ini dakwah nih, ada ngajar, ada pengajian, bisa ngajar, bisa belajar agama Islam. Bagaimana? Banyak orang yang seperti itu tidak tahu, Pak Ilham. Maka saya tuh mengadakan YouTube ini supaya orang-orang tuh bisa tahu, sekitar kita ini bisa tahu, oh di mana ada lembaganya gitu. Jadi jangan sampai dia memikir lembaganya tidak ada, ya kan? Sungguh saya udah tergabung banyak lembaga dengan saya. Yang membantu saya juga banyak kan, semua Pak Sulaiman juga, Ketua Basnas. Dalam bulan puasa ini sudah banyak dibagikan paket-paketnya untuk mualaf. Lebih 200 di Basnas Kota. Di Mujahidin 200 juga untuk mualaf. Jadi banyak udah dibagikan, anggota-anggota kita semua bisa terima santunan untuk mualaf yang sangat membutuhkan. Artinya sudah banyak mualaf yang udah mau bantu, Mak ya? Iya. Jadi tujuan Mama buat channel ini, tujuan utamanya syiar dakwah. Bagaimana teman-teman tahu kondisi mualaf sebenarnya setelah mereka masuk Islam, Mak ya. Mama ini capek-capek pergi jauh-jauh. Kalau saya lihat Mama pergi, apa sih yang Mama cari? Saya enggak dicari apa-apa ya. Saya kalau membantu orang, hati itu sangat senang sekali, rasa tenang. Oh, ini memang perlu dibantu. Kayak pekerjaan saya rasanya. Rasa senang gitu, asal bisa dibantu. Pokok siapa yang bisa saya bantu dia, saya sangat senang. Saya terimanya senang. Jadi tidak ada apa. Cuman hanya mendapatkan saya. Saya hanya harapkan ibu-ibu semuanya bisa ngaji, bisa sholat, bisa tahu dengan agama Islam. Jadi tidak hanya KTP doang. Supaya saya tidak ada minta imbalan sama ibu-ibu semuanya, mualaf-mualaf semuanya. Saya tidak pernah minta apapun. Jadi itulah saya, cuman harapan saya dari Allah, ridhonya Allah. Hanya itu aja saya inginkan. Jadi Mama nih capek-capek pergi dakwah sana sini bantu mualaf. Satu ya harapannya. Harapan ridho dari Allah. Saya ngajarkan fardu kifayah juga. Saya juga bisa ya mandi. Jadi fardu kifayah mandi orang yang meninggal. Jadi ibu-ibu yang semuanya mualaf tidak pandai, saya ngajarkan. Jadi supaya ibu-ibu mengerti dengan agama Islamnya. Jadi semuanya pokoknya dia udah masuk Islam, dia harus mengerti dengan agama Islamnya. Seperti ini, saya kemarin masukkan ini Islam. Jadi saya tidak lantarkan mereka ini, tetap saya kangkul ke sini. Mau bawa ke rumah ya, agar mereka merasakan suasana Lebaran. Di hari-hari pertama mereka setelah mereka bersyahadat, Mak ya. Iya. Makanya saya bawa ke rumah saya. Saya sih tidak merasa apa ya. Ada teman-teman bilang banyak, benar Bu Yuli ke rumahmu. Ya tidak ada masalah, rezeki semua dari Allah, kita jangan khawatir nih makan orang. Kita merasa tak punya ya, saya itu merasa saya tak punya, tapi nanti orang lain kan lebih tak punya lagi ya. Jadi kita jangan takut dimakan orang, kita bisa miskin, tidak mungkin, itu udah diatur sama Allah. Jadi kita rasa takut. Dan Allah janji itu ada di Al-Quran, Mak ya. Bantu agama Allah, Allah akan bantu. Iya, agama kan? Iya, di Quran memang udah ada. Kita bantu orang, jangan kita khawatir. Allah tetap membantu kita juga. Dan gitu. Mama yakin itu? Yakin, saya sangat yakin. Maka dari itu saya bilang,
Saya berdakwah tidak tanpa uang mana-mana. Kadang-kadang orang bertanya, uang dari mana Bu Yulia untuk dakwah? Dari situlah sekarang saya jelaskan. Dari uang saya sedikit demi sedikit dapat, saya simpan untuk dakwah. Jadi saya tidak akan pergi makan di jalan kemana. Kalau dapat duit itu saya bisa aja makan di mana-mana. Kalau saya mau ya. Karena saya tidak mau, saya tetap pertahankan supaya tiap hari saya punya uang bisa untuk isi bensin. Masya Allah, di berat perjuangan Mama ya. Yang penting mualaf-mualaf bisa kita bantuin. Ini baru-baru ini berapa hari ini ada Kak Islam asli melahirkan tambah biaya. Saya bawa dia periksa juga, bawa dia ke rumah sakit, melahirkan operasi lagi. Itu saya bantu dia semuanya. Juga memfasilitasi ini yang bukan hanya mualaf juga, tapi ini bukan mualaf yang saya bantu. Pokoknya orang susah, orang membutuhkan bantuan, mau bantu. Bantu operasi lagi di rumah sakit sudah belum keluar ya, Senin keluar. Mama nih. Saya bantu. Maka dari itu dulu saya masuk Islam, tidak ada saudara dengan Islamnya, tidak ada Islam dengan saya saudara. Maka dari itu pengalaman saya sekarang saya buat. Jangan sampai mereka mengalami kejadian seperti Mama dulu. Seperti saya dulu, enggak ketika punya. Mama masuk Islam ya. Banyak Islam asli, saya tidak mendapat dukungan dulunya. Jadi maka dari itulah pengalaman saya pahit-pahit saya itulah maka saya itu jangan sampai saya terulang kembali kepada yang lain. Ngulang kembali yang baru-baru masuk Islam seperti itu gitu, enggak diduli orang. Makanya sisa umur saya inilah saya memang pertahankan untuk bisa bantu mualaf sisa umur ini. Tidak banyak lagi umur saya, tidak tahu kapan diambil oleh Allah. Itu yang saya bisa melakukan selama ini dengan agama Islam ini. Saya selama ini pertahankan. Astagfirullahaladzim. Saya takut mereka ini balik agamanya lagi. Itu yang saya takutkan selama ini. Jangan sampai mereka balik lagi dengan agama Islam. Balik Kristen lagi gitu. Udah masuk Islam, balik lagi ke Kristen. Itu yang saya takutkan. Apalagi dia masuk Islam, saya menyaksikan. Saya tidak mau mereka itu sampai balik agama lagi gitu. Balik ke agama asal. Takut dia kembali pengaruh dengan yang lain. Apalagi kan dia baru masuk Islam baru 8 bulan. Kalau dia pengaruh dengan orang lain, takut dia bisa dengar yang lain, bisa dia berubah lagi agamanya kan. Dan juga jika setelah mereka masuk Islam tidak ada yang memberikan perhatian juga, bisa jadi rentan juga mereka. Dia kok tidak diperhatikan, dia tuh merasa tidak punya siapa-siapa. Sekarang contoh sekarang dia nih udah masuk Islam. Saya udah dimasuk Islam, tinggal di pondok. Tidak ada apa-apanya. Mau makan daging, makan apa, tidak ada. Lebaran mereka nggak bisa pulang kampung ya. Dia nggak bisa pulang kampung. Mau makan kue lebaran di mana? Di pondok situ. Di mana? Nggak ada kan? Saya sebenarnya nggak pernah buat kue sebenarnya. Karena mereka ada di sini, saya buatkan kue biar mereka bisa merasakan kuenya gitu. Saya buat tadi 2 hari saya buat kue biar mereka bisa merasakan kue saya. Jadi bisa merasa lebarannya. Saya beli daging sampai 4 kilo. Belikan ayam sampai 10 saya beli. Kata anak-anak saya, "Mama kau beli banyak sekali, Mak." Katanya, "Enggak apa-apa, ini ada adik-adik nih dari pondok. Jadi kita masakkan biar mereka tuh bisa makan." Itu bah selama di sini. Itulah saya itu takut mereka tuh balik lagi gitu bah. Makanya kita harus udah masuk orang Islam, jadi kita harus bertanggung jawab juga. Bukan hanya kita cuman saya masuk di Islam udah lepas saja, akhirnya balik lagi. Kalau balik lagi tanggung jawabnya siapa? Siapa? Kita semua sebenarnya harus bertanggung jawab juga. Itu dia. Makanya kalau masih bisa kita pertahankan lah. Kita bantu mereka. Jadi uang saya pun enggak saya bawa pergi, enggak. Tetap tinggal. Sana saya dapat uang di mana-mana. Saya enggak bawa mati. Apa gunanya bawa mati? Apakah dibawa duitnya? Enggak kan? Gitu bah. Enggak dibawa uangnya kemana-mana. Jadi udahlah. Yang penting mereka senang di sini. Saya enggak jadikan dia babu di sini. Dia mau tidur aja. Enggak jadi masalah. Enggak dianggap sebagai
membantu rumah tangga ya. Karena mereka ini kan anak-anak istimewa kan. Nah, dia kan ya dibilang dia belum bisa kerja apa-apa juga kan, selama dia kan dia belajar kan. Jadi kita tidak bisa nyuruh dia apa-apa. Saya sendiri berkemas, saya tidak nyuruh mereka. Kalau mereka ya senang hati nolong saya, ya nolong. Enggak, ya udah gitu aja. Cuman pandailah saya ajarkan dia biar mereka bisa nyapu, bisa apa itu aja. Kalau jadi babu saya nggak mau. Ada kawan-kawan bilang, Bu Yul bawa sini ya, bantu saya mau jadikan, nanti dikasih uang. Nggak usah lah, nggak usah pergilah. Bukan apa nanti orang jadikan babu, saya nggak mau. Nggak mau dia jadi babu orang, nggak mau. Nanti apa kata orang kita udah masuk dengan Islam, nanti diberikan orang lain jadikan babu, saya nggak mau. Biar di sini mau makan apa, nanti kita ada beras, masak nasi dengan lauk apa aja udah kita makan. Jadi nggak usah mikir kan mau jadi babu orang, nggak usah. Anak-anak dia kan masih mau sekolah Pak Ilham. Ngapain kita mau jadikan babu kan, nggak mungkin kan. Gitu Pak. Makanya saya nggak mau. Jika kemarin ada yang bertanya apa sih kegiatan Mak Yul, inilah kegiatan Mak Yul sehari-hari. Bantu mualaf, dakwah, keliling-keliling ya. Iya. Membantu juga orang sakit, orang tua. Juga. Orang tua yang lumpuh, tidak bisa jalan. Tidak hanya mualaf saja, tapi semua juga Mak Yul bantu. Ada yang mualaf yang pakai kursi roda, tidak bisa jalan, tidak bisa apa. Saya datang bawakan beras, Bu, ini kasih beras gitu. Biar bisa lah untuk nyambung hidup dia. Memang tidak banyak kan, berarti orang itu bukan hanya Pak Ilham, harapan dia itu bukan banyak untuk dia, enggak. Sampai kemana lah Pak Ilham? 1 tahun cuma 5 kilo. Sampai kemana aku tanya lo? Enggak kan? Yang kita datangi dia, Bu saya kasih beras, dia itu merasa diperhatikan. Kita perhatikan dengan dia gitu. Jadi rasanya Allah saya diperhatikan ya sama Bu Yuli ini, gitu aja Pak. Bukan ini berasnya enggak, mualaf itu tidak, bukan hanya berasnya yang didapatkan. Jadi rasa kasih sayang kita terhadap dia, sesama. Itu aja. Dari teman-teman, mari kita berikan doa terbaik, berikan infak terbaik kepada perjuangan atau dakwah Mak Yul dan teman-teman semuanya. Dan jangan lupa subscribe juga channel Mak Yul sebagai bentuk perjuangan Mak Yul dalam syiar dakwah Mak Yul di channel-channel video atau channel YouTube. Baik, Mak Yul, saya Bang Ilham di channel Juliana Lim. Like, komen, dan bagikan jika video ini bermanfaat. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.